Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas latihan soal untuk ASPD kelas 6 tahun 2023. Mata pelajaran yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini adalah Bahasa Indonesia bagian 2. Apabila kalian ingin melihat pembahasan Bahasa Indonesia bagian 1, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Untuk pembahasan kali ini, kita akan bahas 10 soal, di mana semua soalnya berbentuk pilihan ganda. Dan sebelum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Oke, kita awali pembahasan kita dari soal yang nomor 1. Untuk menjawab soal-soal ASPD mata pelajaran Bahasa Indonesia, itu sebaiknya kita baca terlebih dahulu soalnya. Jadi jangan baca bacaannya dulu, tapi baca dulu soalnya. Setelah kita membaca soalnya dan kita tahu apa yang ditanyakan, baru kita membaca bacaannya. Nah, untuk soal yang nomor 1, ini pertanyaannya, kalimat utama pada paragraf tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kalimat utamanya. Untuk mencari kalimat utama, itu biasanya kalimat utama itu ada di awal atau bisa juga di akhir. Kalau misalnya kalimat utama di akhir, itu ada kata kuncinya. Kata kunci untuk kalimat utama yang ada di akhir, itu seperti ada kata-kata kesimpulannya. Nah, kata-kata seperti ini. Kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kemudian kata-kata yang lain yang menunjukkan bahwa itu merupakan kalimat utama itu oleh karena itu. Nah, itu juga bisa dijadikan kalimat utama apabila kalimat yang paling akhir itu ada kata-kata oleh karena itu. Atau ada kata oleh sebab itu, atau ada kata maka dari itu, atau ada kata jadi. Kita tulis jadi, kemudian oleh sebab itu, atau maka. Nah, apabila kalimat di akhir paragraf itu ini ya, kalau di sini ini kalimat di akhir paragraf. Kita lihat kalimat di akhir paragraf sama kalimat di awalnya saja. Setelah kita lihat kalimat pertama dan kalimat terakhir, kemudian kita amati bagian terakhir, kalimat terakhir. Kalimat terakhir itu yang ini. Bila telah berhasil, kita ajak orang di sekitar kita untuk melakukannya. Apakah di dalam kalimat yang terakhir ini mengandung salah satu kata dari yang sudah saya tuliskan ini? Apakah ada kata kesimpulan, atau ada kata oleh karena itu, atau ada kata jadi, atau ada kata oleh sebab itu, atau ada kata maka dari itu, atau maka? Kalau misalnya tidak ada, berarti kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama. Tapi kalau misalnya ada salah satu kata-kata ini, berarti kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Nah, karena di sini tidak ada salah satu dari
kata ini di kalimat yang terakhir, berarti kalimat utamanya adalah yang A, yaitu menjaga kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Nah, itu jawaban untuk soal yang nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, ini soal yang nomor 2. Tadi tipsnya kalau mengerjakan bahasa Indonesia, soal ASP di bahasa Indonesia itu baca dulu pertanyaannya, jangan langsung baca bacaannya. Kenapa kok kita harus membaca pertanyaannya? Supaya kita paham apa yang ditanyakan. Jadi ketika kita membaca bacaan itu kita tahu apa yang akan kita cari di sini. Kalau misalnya baca bacaan dulu, baru membaca pertanyaan, itu biasanya kita mengulang bacaan. Ini membaca bacaan, kemudian kita membaca pertanyaan, biasanya kita ngulang membaca lagi. Oke, untuk soal yang nomor 2, itu pertanyaannya, makna kata sensus pada paragraf tersebut adalah titik-titik. Nah, ini yang ditanyakan adalah kata sensus itu maknanya apa dalam paragraf ini. Ini bacaannya, Badan Pusat Statistik atau BPS mengadakan sensus penduduk dengan metode kombinasi. Metode ini berbeda dengan metode yang digunakan pada sensus penduduk sebelumnya. BPS menggunakan data registrasi yang relevan dengan sensus dan dilengkapi sampel survei. Nah, jawaban untuk soal yang nomor 2 yaitu ya, jawabannya adalah D, karena sensus itu berkaitan dengan perhitungan. Jadi ini sensus pada paragraf ini artinya perhitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 3. Kita baca terlebih dahulu pertanyaannya. Makna istilah globalisasi pada paragraf tersebut adalah proses masuknya titik-titik. Nah, yang ditanyakan dalam pertanyaan ini adalah makna istilah globalisasi. Setelah itu kita baca bacaannya, kita cari jawabannya. Globalisasi membuat dunia tanpa batas. Seluruh bangsa dapat terhubung satu dengan yang lainnya. Kemudahan komunikasi dapat dirasakan tanpa ada batasan tempat dan waktu. Siaran langsung juga dapat disaksikan dari berbagai belahan dunia. Nah, itu bacaannya. Sekarang kita ke pilihannya. Ini tadi pertanyaannya adalah makna istilah globalisasi. Pilihannya A, informasi secara langsung, B, sesuatu ke ruang lingkup dunia, C, komunikasi yang tak terbatas, D, informasi tanpa batasan waktu. Jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 3 adalah D, informasi tanpa batasan waktu. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4. Nah, ini soal yang nomor 4. Curah hujan yang deras diperkirakan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Sinonim kata deras pada kalimat tersebut adalah titik-titik. A, lebat, B, rapat, C, cepat, D, kerap. Jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 4 adalah A, lebat. Jadi sinonim kata deras itu adalah lebat. Kalau misalnya lebat ini menggantikan deras, ini nanti juga akan nyambung maknanya. Curah hujan yang lebat diperkirakan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Nah, karena maknanya nyambung, jadi sinonimnya deras adalah lebat. Untuk yang nomor 4 tadi, sinonim itu adalah persamaan kata.
Sementara kalau misalnya ditanyakan antonim, antonim itu adalah lawan kata. Kalau ini sinonim berarti persamaan kata. Sekarang kita ke soal nomor 5. Nah, ini ada soal nomor 5, ada bacaannya lagi. Karena ada bacaannya, kita langsung menuju ke pertanyaannya saja. Kita pahami dulu apa yang ditanyakan. Tokoh utama cerita tersebut adalah titik-titik. Nah, ini yang ditanyakan adalah tokoh utama dari cerita yang ada di samping ini. Di sampingnya pertanyaan ini. Kalau kita sudah paham, sudah tahu apa yang ditanyakan, baru kita baca bacaannya. Minggu pagi, Dimas mengajak Aldi menuju sungai di dekat sekolahnya. Di sana mereka bergabung dengan teman-temannya yang lain. Aldi tertegun melihat tumpukan sampah. "Hai, jangan melamun. Ayo segera kita bantu Rio dan Beni membersihkan sampah," ujar Dimas. "Baiklah," jawab Adi. "Ayo semangat," teriak Dimas kepada teman-temannya. Nah, itu tadi ceritanya. Sekarang kita jawab soal nomor 5. Ini ya, tokoh utama cerita tersebut. A. Aldi, B. Beni, C. Dimas, D. Rio. Jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 5 adalah C. Dimas. Nah, untuk pembahasannya itu seperti ini. Tokoh utama adalah tokoh yang paling sering muncul dalam cerita. Nah, karena di dalam cerita ini yang paling sering muncul adalah Dimas, dimulai dari yang awal, ini Dimas yang mengajak Aldi, sampai yang terakhir ini yang memberi semangat juga Dimas, maka tokoh utama dalam cerita ini adalah Dimas. Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Nah, ini soal yang nomor 6 ada bacaannya lagi. Kita baca dulu pertanyaannya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi penggalan pidato tersebut adalah titik-titik. Nah, ini kita sudah tahu bahwa pertanyaannya adalah kalimat untuk melengkapi penggalan pidato ini. Sekarang kita baca pidatonya. Bapak Ibu wali siswa yang saya hormati, waktu terus berjalan. Tak terasa pelaksanaan ASPD telah di depan mata. Persiapan yang maksimal menjadi penyemangat utama bagi anak-anak. Semoga hasil yang diperoleh akan maksimal. Titik-titik. Nah, kalimat yang tepat. A. Marilah kita membeli buku untuk anak-anak kita. B. Ayo kita mendukung anak-anak dengan biaya yang cukup. C. Ayo kita bekerja sebaik mungkin. D. Marilah kita bekerja sama untuk mencapai hal tersebut. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan yang nomor 6 adalah D. Marilah kita bekerja sama untuk mencapai hal tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini soal nomor 7 ada kalimat acak. Pertanyaannya, urutan yang tepat agar menjadi paragraf yang padu adalah titik-titik. Nah, kita diminta untuk mengurutkan. Kita langsung ke yang A saja. Yang A itu 3, 2, 4, 1. 3. Tiara anak yang rajin membantu orang tua. 2. Sambil menjaga warung, Tiara juga menjaga adiknya yang masih bayi. 4. Adiknya tidak rewel ketika dijaga Tiara. 1. Pulang sekolah ia membantu ibunya menjaga warung. Ini sepertinya kurang padu ya. Kita lanjut ke yang B aja. Yang B 2. Sambil menjaga warung. Ini sepertinya bukan pilihan yang tepat karena kalimat atau kata awal adalah sambil. Sambil itu menunjukkan kalau sebelumnya itu ada kalimat yang lain. Jadi yang B bukan. Kita lanjut yang C. Yang C 3. Tiara anak yang rajin membantu orang tua. Kemudian 1. Pulang sekolah ia membantu ibunya menjaga warung. Kemudian yang 2. Sambil menjaga warung, Tiara juga menjaga adiknya yang masih bayi. Selanjutnya yang 4. Adiknya tidak rewel ketika dijaga Tiara. Nah, ini
yang padu. Tadi yang B sama D itu sama-sama dimulai dari 2, ini berarti salah. Jadi jawabannya yang C. 3, 1, 2, 4. Kita lanjut ke soal nomor 8. Bacalah iklan berikut. Ini ada iklan. Kalimat yang sesuai untuk melengkapi iklan tersebut adalah titik-titik. Nah, iklannya seperti ini. Air sumber kehidupan. Titik-titik. Sayangi anak cucu kita. Untuk kalimat yang sesuai, A. Manfaatkan air secara bijak. B. Gunakan air yang melimpah. C. Gunakan air sesuai keinginan. D. Manfaatkan air untuk keluarga. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah A. Manfaatkan air secara bijak. Jadi misalnya jawaban A ini kita masukkan ke iklannya, itu bacaannya jadi seperti ini. Air sumber kehidupan. Manfaatkan air secara bijak, sayangi anak cucu kita. Nah, itu pertanyaan dan jawaban yang nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, ini soal nomor 9. Baju itu terlalu sempit sehingga tidak nyaman dipakai. Antonim kata sempit pada kalimat tersebut adalah titik-titik. A. Luas, B. besar, C. longgar, D. lapang. Nah, untuk antonim kata sempit itu sebenarnya ada beberapa. Sempit itu antonimnya bisa luas, bisa juga longgar, bisa juga lapang. Itu sama-sama betulnya. Tapi kita lihat di sini konteksnya apa. Baju itu terlalu sempit. Berarti di sini konteksnya adalah konteks baju. Apabila konteksnya konteks baju, maka antonim atau lawan kata yang sesuai dengan konteks pada bacaan ini adalah C. Longgar. Jadi kalau buat baju itu bukan luas, bukan lapang, tapi longgar. Baju yang terlalu besar kebesaran itu longgar. Lanjut ke nomor 10. Di sini nomor 10 ada bacaannya. Kita baca dulu kalimat pertanyaan yang ada di sini. Perbaikan kesalahan penulisan kata baku pada paragraf tersebut adalah titik-titik. Kita diminta untuk memperbaiki kesalahan penulisan kata baku yang ada di bacaan ini. Sekarang kita baca terlebih dahulu bacaannya. Hari ini jadwal kelas 6 menjadi petugas upacara. Perlengkapan upacara sudah disiapkan dan komplit. Ternyata ada 2 anak yang izin tidak masuk karena sakit. Nah, kita beri tanda dulu mana yang perlu kita perbaiki. Yang pertama adalah jadwal. Yang kedua adalah komplit. Yang ketiga adalah izin. Untuk penulisan jadwal ini salah ya. Yang betul adalah jadwal. Kemudian komplit. Komplit ini di sini penulisannya juga salah, bukan komplit tulisannya, tapi komplit. Bukan pakai I tapi pakai E. Komplit. Bacanya komplit. Dan yang terakhir adalah izin. Izin ini nggak usah pakai D. Ini IZIN saja. Jadi izin. Oleh karena itu jawaban yang benar adalah pilihan A. Jawabannya yang A, nomor 10. Nah, ini dia. Jadwal itu tidak baku. Yang baku itu jadwal. Jadwal ini tidak baku, yang baku jadwal. Kemudian komplit ini tidak baku juga, bakunya adalah komplit. Komplit, bacanya komplit. Kemudian izin itu kalau pakai D itu tidak baku. Bakunya adalah izin, IZIN.
Nah, seperti itu pembahasan kita pada pembahasan kali ini. Jangan lupa buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan klik juga tombol like-nya. Demikian yang dapat saya sampaikan, banyak salah kata saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, dan buat kalian yang ingin melihat pembahasan soal-soal yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.